Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungannya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan sedikit materi tentang mengembangkan diri dengan sarana-sarana baru. Apa itu mengembangkan diri? Apa tujuannya melakukan pengembangan diri dan bagaimana melakukannya? Pada dasarnya, pengembangan diri sendiri adalah sebuah usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan, potensi yang kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari saripati tanah yang sangat lemah. Namun, Allah telah memberikan keistimewaan kepada kita berupa akal pikiran. Allah telah menjadikan manusia sebagai sebaik-baiknya ciptaannya dengan memberikan manusia ilmu pengetahuan, akal pikiran, kemampuan, serta potensi yang berbeda-beda pada setiap individunya. Dengan keistimewaan yang telah Allah berikan kepada kita, sepatutnya kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Namun terkadang kita lupa untuk bersyukur, sehingga kemampuan yang telah Allah titipkan kepada kita ini tidak berkembang secara maksimal. Lalu bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi yang Allah telah titipkan kepada kita ini? Apalagi seiring dengan perkembangannya zaman yang terus mengalami perubahan, yang memberikan kemudahan dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti semua hal terlihat lebih mudah, lebih simpel, lebih canggih, serta lebih modern, mengharuskan kita juga harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Dengan apa? Dengan menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang. Perubahan perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan ini tidak hanya memberikan efek yang baik kepada kita, maka kita perlu dan sangat harus bisa memilah mana yang bisa kita ambil dan mana yang tidak, mana yang bisa kita ambil untuk mengembangkan diri kita dan mengembangkan potensi yang telah Allah titipkan kepada kita. Semakin pintar kita memilah, maka semakin banyak pula manfaat yang bisa kita dapat dari kemajuan zaman. Salah satunya adalah bisa kita manfaatkan untuk memperluas diri, memperluas wawasan kita, mengembangkan potensi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, agar kita bisa menghadapi dunia yang terus mengalami perkembangan. Lalu bagaimana cara kita agar dapat memilah mana yang bisa kita manfaatkan untuk memperluas diri dan untuk meningkatkan kualitas diri kita? Salah satunya adalah dengan berpikiran terbuka. Kenapa kita perlu berpikiran terbuka untuk mengembangkan diri kita? Karena dengan terbukanya pikiran kita, kita akan lebih mudah menerima hal-hal baru. Namun ketika kita sudah mau membuka diri, membuka pikiran kita, bukan berarti kita dengan mudah bisa menerima semua yang tersampaikan kepada kita. Hal yang perlu diingat, segala bentuk ilmu, segala wawasan yang diberikan orang lain belum tentu semuanya benar. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita membagi dan memilah mana saja yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita terima, dan mana yang harusnya kita buang. Intinya, dengan memiliki pemikiran terbuka, kita akan sangat terbantu dalam memperluas diri, memperluas wawasan yang akan meningkatkan kualitas diri kita. Selain berpikiran terbuka, yang perlu kita miliki untuk mengembangkan diri secara maksimal adalah kemauan untuk membaca. Dalam hidup, membaca merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memperluas diri dan memperluas wawasan yang kita miliki. Dengan memiliki rasa kemauan untuk membaca, kita pasti bisa mendapatkan banyak pengetahuan yang kelak pasti akan berguna untuk hidup kita di masa depan. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan pemahaman yang dimiliki oleh seseorang. Dan jika kita sudah memiliki kemauan untuk membaca, jangan kita membatasi bacaan kita. Baca semua hal, baik itu dari buku, dari novel, dari majalah, koran, ataupun artikel-artikel yang kalian dapat dari internet. Dengan banyaknya kalian membaca, kalian akan bisa memilah mana yang bisa kita terima, bisa kita terapkan, dan mana yang harusnya kita buang. Jadi rajin-rajinlah membaca. Setelah kita memiliki pemikiran yang terbuka serta kemauan untuk membaca, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mau menjalin hubungan sosial. Untuk memperluas diri, memperluas wawasan, untuk meningkatkan kualitas diri kita, tentu kita juga perlu menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Hal ini tentu sangat penting mengingat
Selain bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak wawasan, kita juga bisa menambah relasi yang baik. Ada berbagai macam sifat dan watak manusia di dunia ini. Jadi, jika kita bisa menjalin hubungan sosial dengan mereka, sudah jelas sekali betapa banyak wawasan yang kelak akan kita dapatkan. Relasi, wawasan, kesempatan bekerja sama, dan juga kerukunan tentu menjadi manfaat utama yang sudah jelas akan kita dapatkan bila kita hendak menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Setelah kita menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, yang perlu kita lakukan adalah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Dalam hal memperluas diri, memperluas wawasan, untuk meningkatkan kualitas diri kita, berdiskusi merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mewujudkan hal tersebut. Kenapa? Karena dalam berdiskusi akan banyak hal yang bisa kita dapatkan, entah itu ilmu, masukan, kritikan, sehingga kelak kita menjadi lebih pandai, lebih kritis, lebih cepat berpikir, dan pastinya berwawasan lebih luas. Berdiskusi di sini maksudnya bertukar pikiran, bertukar pendapat antara satu orang dengan orang-orang lainnya. Betapa banyaknya ilmu dan wawasan yang akan kita dapat dengan berdiskusi dengan orang-orang di sekitar kita. Intinya, ketika kita ingin benar-benar memperluas diri, memperluas wawasan yang kita punya, kita harus bisa meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi-diskusi ringan dengan orang-orang di sekitar kita untuk mempelajari hal-hal baru dari mereka. Nah, di sini jika kita sudah berpikiran terbuka, punya kebiasaan membaca, punya hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, dan bisa belajar dari mereka dengan diskusi untuk mengembangkan diri, hal lain yang bisa kita usahakan untuk mengembangkan diri adalah belajar dari internet. Memperluas diri dengan memanfaatkan media internet merupakan salah satu cara yang cukup mudah dan bisa kita lakukan di masa pandemi saat ini. Misalnya, dengan internet kita bisa mengikuti pelatihan, seminar, diskusi tentang suatu hal yang ingin kita pelajari yang mungkin tidak kita dapatkan di sekolah. Namun, yang harus diingat, internet pada dasarnya memang sangat membantu, tapi bukan berarti kita bisa langsung menyerap apa yang ada di dalam internet. Kenapa? Karena di dalam internet tidak hanya hal positif yang ada di dalamnya, hal negatif pun juga ada di sana. Maka kita perlu pintar-pintar memilah mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak. Untuk bisa memilah, kita perlu memiliki kemampuan literasi. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan literasi? Yaitu dengan berpikiran terbuka, memiliki kebiasaan baca, berdiskusi dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Dengan itu kita bisa memiliki kemampuan literasi yang cukup baik, dan kita bisa gunakan untuk memilah mana yang bisa kita ambil dan mana yang tidak. Dan sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.